Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Abah Lutfi bin Yahya, salawat ini adalah benteng pengaman dari fitnah akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan amanal aman ummata Sayyidina Habibur Rahman minal mihnati wal imtihan wa minal fitnati hadha zaman wa bala fid din wa zawalil iman wa min jami'il amrad zahiran wa batinan ya Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan ya Qadim al-Ihsan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau ada yang bisa ditulis itu selawat itu luar biasa. Iya juga, ini recommended ya, bisa juga diamalkan sebetulnya. Dan apa yang disampaikan oleh Abah Lutfi ini diantaranya juga menjadi benteng bagi kita menghadapi fitnah akhir zaman sekaligus terbongkarnya fitnah akhir zaman. Di antara terbongkarnya fitnah akhir zaman ini adalah adanya sekelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Padahal bukan. Maka dengan mengamalkan salawat ini, kita bisa terbentengi dari orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi itu. Tsumma fitnatu sarra, yakni fitnah sarra. Dakhonuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah sarra ini munculnya dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku sebagai anak cucuku. Yaz'umu annahu minni wa laisa minni. Dia ngaku-ngaku sebagai anak cucuku padahal bukan anak cucuku. Wa innama awliya'iyal muttaqun. Karena sesungguhnya semata-mata wali-waliku, keluargaku, kata Nabi, adalah orang-orang yang bertakwa. Ya artinya jangan-jangan karena mengamalkan segot salawat ini kemudian terbongkarlah fakta sekelompok orang yang selama ini ngaku sebagai anak cucu Nabi bukan anak cucu Nabi. Karena itu fitnah yang sudah disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian terbongkarlah fitnah-fitnah yang lain. Pembelokan sejarah, termasuk makam-makam palsu. Ada ratusan bahkan ribuan makam palsu yang kemudian terbongkar. Ya mungkin gara-gara mengamalkan salawat inilah kemudian terbongkar semua kepalsuan itu. Dan sebetulnya adanya penyimpangan sejarah, pembelokan sejarah, makam-makam palsu, dan lain sebagainya ini nggak bisa kita anggap sederhana. Upaya pembelokan sejarah dan manipulasi makam ini punya tujuan jangka panjang, yakni strategi untuk menguasai suatu negara. Cara menghancurkan peradaban suatu negara dan kemudian menguasainya adalah dengan cara mengaburkan sejarah mereka. Putuskan hubungan mereka dengan leluhur mereka. Setelah sejarah mereka dikaburkan, hubungan dengan leluhur mereka kemudian diputuskan, lantas kemudian bangsa itu diklaim. Bangsa ini adalah milik kami. Leluhur kalian adalah kami. Buktinya makam-makam itu, para wali-wali itu adalah Habib semua. Ini kan strategi menguasai suatu bangsa. Saya juga heran dengan bangsa Indonesia, mengapa peristiwa ini dibiarkan begitu saja? Apa karena kita kurang pinter ya? Ini mohon maaf ini. Apa karena kita kurang pinter? Iya sih. Ada lembaga internasional meranking Indonesia itu dari aspek intelijensi. Indonesia itu peringkat ke 129. Bawah banget itu. Jadi Indonesia ini dari aspek pendidikan, kepintaran, karya, dan lain sebagainya, menduduki ranking ke 129 dari negara-negara yang ada di dunia internasional hari ini. Ini kita nggak bisa nutup mata loh. Ya mungkin karena kita kurang pinter inilah sebetulnya yang membuat kita semua mudah dibodohi. Sejarah kita diklaim, dibiarkan gitu aja. Hubungan kita dengan leluhur kemudian diputus, kita abaikan begitu saja.
Orang kemudian membangun makam-makam palsu yang jumlahnya sangat banyak, dibangun secara merata seluruh Indonesia ini. Loh, kita biarkan begitu saja. Seakan-akan kita nggak punya leluhur. Seakan-akan tanah ini bukan milik kita, tapi bintu tahrim. Tanah ini milik Tarim, milik Aulia Tarim. Bahasa sederhananya begini, tanah Nusantara ini milik Habib loh. Ini kata mereka, ini milik para Habib. Loh, apa tujuan mereka mengklaim Nusantara ini? Mengklaim kita semua? Itu tujuannya nggak ada lain, nggak ada bukan. Ini politik dinasti Ba'alwi. Mereka ingin menguasai sejarah kita, menguasai bangsa kita. Mereka ingin kita jadikan bajikan di negara kita ini. Kan strategi menghancurkan suatu negara itu begitu. Kuasai negaranya, belokkan sejarahnya, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, dan kalau bisa, buat situs-situs palsu untuk membangun klaim kalau sejarah ini milik mereka. Inilah Indonesia. Ketika pendatang merasa menjadi tuan rumah, ketika tamu kemudian rumangsa menjadi raja. Itulah kita. Kita harus buka mata, buka telinga, dobrak. Jangan biarkan begitu saja. Monyet didukung oleh para jenderal TNI dan Polri. Walaupun toh para jenderal TNI dan Polri ini disebut oleh HRS juga sebagai jenderal-jenderal monyet, tetapi pasukannya sangat dahsyat luar biasa. Oleh sebab itulah perang harus dibatalkan. Jika perang terus dilanjutkan, maka akan terjadi banyak jatuh korban dari kedua belah pihak, terutama nih dari pihaknya para mukibin yang akan banyak mati konyol. Mengapa? Karena kelompok mereka lah yang memulai menantang-nantang perang terhadap sesama saudara sebangsa Indonesia, bahkan menantang perang sesama saudara umat Islam, sesama umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah sekali lagi nasihat dari kami Al-Fakir Tua Ma'alim, sebaiknya nih tantangan perang dari HRS dan HBS harus dibatalkan. Sekali lagi, tantangan perang dari Habib Rizik Syihab dan dari Habib Bahar Smith harus dibatalkan, sebab pasukan para kiai monyet didukung penuh oleh para jenderal TNI dan Polri. Meskipun para jenderal tersebut juga disebut oleh HRS sebagai jenderal monyet. Nah, kalau perang ini dilanjutkan, ya di Nusantara itu ada kisah Ramayana dan kisah Mahabharata. Nah, kisah yang melibatkan pasukan-pasukan monyet adalah kisahnya Ramayana dibantu oleh Hanuman dan pasukannya. Hanuman dan pasukannya yaitu pasukan monyet, pasukan kera. Ini mampu memporak-porandakan, menghancurkan dari kerajaannya Rahwana. Nah, kalau nasihat kami tidak didengarkan, tidak diindahkan, tidak digubris, agar tantangan perang dari HRS dan HBS dibatalkan, tetapi mereka ngeyel tetap ingin ngajak perang, ya silahkan saja. Anda mau perang silahkan antar sesama bangsa Indonesia. Anda mau perang antar sesama umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi ingat, mungkin akan terjadi pengulangan kisah yang masyhur di tanah Hindi dan sampai ke Nusantara. Karena Nusantara zaman dahulu juga disebut sebagai Hindi. Oleh sebab itulah tatkala dijajah oleh Belanda disebut Hindia Belanda. Hindia Belanda karena memang Nusantara itu zaman kunonya namanya Hindi. Nah, di dalam klasik cerita, yang cerita klasik, ada kisah Ramayana yang mana pasukannya Rama dibantu oleh pasukan-pasukan monyet yang dikomando oleh Hanuman. Pasukan-pasukan monyet ini mampu menghancurkan kesombongan, keserakahan, keangkuhan dari pasukannya Rahwana. Rahwana walaupun toh katanya sangat sakti mandraguna, tetapi nyatanya hancur oleh pasukannya Hanuman. Hanuman dan pasukannya yang terdiri dari para monyet-monyet.
Sedangkan HRS di dalam pidatonya menyebut para kiai monyet, kemudian organisasi monyet didukung oleh para jenderal monyet ini masih ada videonya di YouTube. Oleh sebab itulah ya sekali lagi nih, jika tantangan perang dari HRS dan HBS tetap dilanjutkan, maka akan jatuh banyak korban yang mati konyol dari kedua belah pihak, terutama dari pihak Mukibin ini yang akan banyak korban. Mengapa? Karena dari pihak mereka, para Mukibin inilah yang memulai. Siapa yang memulai tantangan perang melawan saudara sendiri sesama bangsa Indonesia, dan bahkan perang melawan saudara sesama umat Islam, sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka itulah yang akan mengalami kekalahan yang dahsyat. Dan kalau perang sesama saudara ini kan nggak asik, nggak aneh, ya sangat menjijikkan begitu, sangat menjijikkan. Cobalah kalau seandainya yang ditantang perang itu misalnya nih Belanda, ayo menantang perang Israel misalnya, terserah. Mau menantang perang Israel terserah. Atau zaman dulu tatkala dijajah oleh Belanda ditantang perang, itu ya wajar. Nah, kalau mereka ini kalau seandainya hidup pada zaman Belanda, kira-kira mereka ini selantang berani menantang perang kepada Belanda atau tidak? Atau tatkala dijajah oleh Jepang, kira-kira mereka HRS dan HBS ini kalau hidup di masa Jepang, kira-kira mereka akan segarang dan seberani menantang perang kepada Jepang atau gimana? Ini kan aneh, sungguh aneh dan tidak aneh gitu. Aneh tunggu aneh tapi tidak aneh. Karena apa? Anehnya nyata. Aneh tapi nyata. Dan kami Al-Fakir Tamalim selaku bangsa Indonesia, orang Nusantara asli, dan juga selaku sebagai salah satu umatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam, kami menasihati kepada diri kami sendiri dan kepada saudara-saudara kami sebangsa, setanah air, dan sesama umat Islam. Tolong batalkan tantangan perang. Sekali lagi, batalkan tantangan perang. Tarik kalau perlu ya HBS atau HRS membuat video lagi yang betul-betul minta maaf membatalkan tantangan perang. Karena kalau tidak ada klarifikasi video untuk membatalkan tantangan perang, ini gerakan PWLS dan yang lain-lain itu mulai masif nih. Sekali lagi mulai masif, dan ini tidak ya sangat memalukan lah. Sangat memalukan kalau seandainya di Indonesia terjadi perang antar sesama saudara sebangsa setanah air, bahkan antar sesama umatnya Nabi Muhammad SAW, dan lebih khusus lagi antar sesama warga Nahdien. Ya, Nahdien, kenapa? Para habaib itu di Muhammadiyah sudah nggak diterima sebagai duriah Nabi, nggak diakui sebagai duriah Nabi di warga Muhammadiyah. Di warga Persis Persatuan Islam juga enggak diterima. Apalagi orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi itu dari sejak zaman dulu sudah enggak mengakui para habaib itu sebagai duriah Nabi. Nah, saat ini dari NU warga Nahdiyat yang masih ada beberapa gelintir orang, yaitu para mukibin berat, yang masih mengakui para habaib alwi itu sebagai duriah Nabi. Dan inilah yang akan terjadi perang di kelompok ini, di kelompok warga Nahdiyat. Ini kan sangat memalukan begitu, sangat memalukan. Oleh sebab itulah ya kami Al-Fakir Tamalim sekali lagi mohon tantangan perang dan dari HRS dan HBS ini harus dibatalkan. Buat video klarifikasi membatalkan perang dan minta maaf, itulah yang terbaik. Jika nasihat kami tidak diindahkan, maka kami Al-Fakir Tamalim berlepas diri, ya, ana bariun minhuma, saya berlepas diri dari kalian berdua, dari dua kelompok yang berperang. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.